Sepertinya kakak senior Duanmu seharusnya tidak mengalami banyak masalah sebelum mereka tiba di bunga berwarna darah itu. Melihat Duan Mudung Feng yang bersemangat dan yang lainnya ditirai tipis, Qin Yichen akhirnya menghela nafas lega. Selama Sekte Abadi Shen Xiao tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Sekte Abadi Yuan Surgawi, jiwa sisa ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun pada Sekte Abadi Yuan Surgawi karena ketakutan mereka. Pada saat ini, tujuan Sekte Abadi Shen Xiao haruslah bunga berwarna darah. Sebelum tiba di sana, jelas bahwa mereka tidak akan dapat memisahkan pikiran Sekte Abadi Yuan Surgawi. Adapun dua pusat kekuatan Sekte Abadi yang dipimpin oleh Liu Yulian dan Wen Wubui, Qin Yichen sama sekali tidak merawat mereka. Meskipun dua Sekte Abadi tidak membutuhkan Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk mengambil inisiatif untuk membuka jalan, realitas mereka adalah kekecewaan Qin Yichen. Di medan perang berburu, masih mungkin untuk membuat aliansi sementara dengan mereka untuk berurusan dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tetapi jika Anda benar-benar ingin memberikan punggung Anda kepada mereka, saya khawatir saya bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Tentu saja, Qin Yichen tidak menyalahkan Star Wars dan Sekte Abadi Tianluo. Bagaimanapun, dunia ini sangat kejam. Yang harus disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat. Jika mereka sekuat Sekte Abadi Shen Xiao, mereka juga dapat membuat pasukan lain untuk membuat umpan meriam. Tuanku, suara pertempuran datang lagi, tetapi suara itu tampaknya sangat melemah. Senior, ada apa denganmu? Qin Yichen berbalik tiba-tiba, tetapi menemukan bahwa siluet pertempuran cahaya emas dan perunggu ternyata banyak ilusi saat ini. Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda? Token yang padat di istana melambangkan kematian leluhur suku Qiang. Sekarang, bahkan sisa jiwa perang telah menjadi sangat ilusi. Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan sedih. Pada saat ini, dia hanya tanpa berpikir untuk memperjuangkan bunga merah. Satu-satunya harapannya adalah mempertahankan untayan terakhir dari jiwa sisa. Tuanku tertarik. Tapi, ini adalah sinar sisa jiwa dari lelaki tua itu. Tuanku tidak perlu menyalahkanku, mengejutkan kepala penuh lega. Meskipun saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tampaknya garis keturunan naga sejati belum sepenuhnya dimusnahkan. Putra naga sejati masih sama dengan naga sejati yang mendominasi langit dan bumi. Dengan kebaikan. Saat itu, Yang Mulia Naga Sejati dibantu oleh 10 klan dewa. Bahkan di saat-saat terakhir, tidak satu pun dari 10 klan dewa yang tersentak. Untuk mempertahankan bloodline terakhir True Dragon, mereka tidak ragu untuk bertarung sampai mati. Tuanku, bisakah kamu menjanjikan satu hal kepada Patua? Melihat siluet muda di depannya, dia terkekeh dan bertanya. Senior, tolong. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, berkata dengan tegas. Dia juga tahu bahwa kekuatannya mungkin tidak cukup dibandingkan dengan musuh dalam pertempuran sengit. Tetapi Qin Yichen diam-diam bersumpah bahwa selama dia tidak mati, suatu hari dia akan membalas dendam para senior yang jatuh ini. Perintah itu tidak mungkin untuk dibicarakan. Lelaki tua itu hanya ingin meminta tuanku untuk mewarisi salah satu kekuatan sihirku, agar dunia tidak melupakan kemegahan orang Dai. Wajah Yanzan penuh warna acak, dan tersenyum. Mendengar ini, raut wajah Qin Yichen langsung. Dia tahu bahwa ini hanyalah retorika dari pertarungan itu. Itu saja. Yang terakhir takut tidak peduli apakah itu telah dilupakan oleh dunia. Kekhawatiran pertarungan adalah bahwa itu harus diekspos oleh True Dragon. Saya merasakan fluktuasi tubuh Dharma pada guru saya. Saya ingin datang dan mempercayakan tubuh Dharma kepada guru saya. Zanzan tidak peduli jika Qin Yichen melihat pikirannya. Dengan sentuhan senyum di wajahnya, dia melanjutkan. Namun, meskipun Dharma kuat, dia tidak memiliki kerjasama dengan kekuatan magis. Energi akan sangat berkurang. Juga minta senior untuk mencerahkanku. Mendengar ini, ada ekspresi kuat di mata Qin Yichen. Meskipun dia tidak mendesak tubuh Dharma sepenuhnya, dia merasa bahwa kekuatan magis ini dapat digunakan bersama dengan Suantian Bian Harimau Putih. Dan kekuatan ledakannya adalah Suantian Harimau Putih diubah menjadi mendominasi dan menakutkan. Dengan menggunakan tubuh magisnya, dia dapat langsung mengejutkan pembangkit tenaga listrik lapisan 5 Raja Abadi, dan bahkan menghadapi orang-orang lapisan surgawi 6 Raja Abadi. Dan jika ada juga kerjasama kekuatan sihir, saya khawatir dia tidak takut dengan pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch 6 Heavenly Layer. Kata-kata jatuh, dan pertempuran tidak banyak bicara. Dengan lambaian lengan bajunya, cahaya emas perunggu mengalir keluar. Tiba-tiba, titik cahaya emas perunggu mengelilingi tubuh Qin Yichen. Pada saat ini, mata Qin Yichen berubah, seolah-olah berada di ruang hampa. Dan di ruang kosong tidak jauh dari sana, sebuah tangan raksasa-raksasa berdiri dengan tenang. Gelombang yang membuat kulit kepala mati rasa, perlahan menyebar dari tangan raksasa itu, dan ruang kosong di sekitarnya semuanya. Getarannya membuat riak. Tangan raksasa yang gelap dan kuat ini berdiri dengan tenang, seperti tangan Dewa Iblis, mengguncang langit, penuh dengan semangat mendominasi dan membunuh yang tak ada habisnya. Mata Qin Yichen menatap tangan raksasa yang sekarat ini. Kelima jari tangan raksasa itu berdiri dengan tenang, dengan garis-garis yang jelas di antara jari-jarinya.
Setiap jalan Daomark tampak sangat misterius dan tidak jelas. Garis-garis itu bersinar. Gelombang penghancuran surga yang memadamkan bumi membayangi. Menunggu kekuatan magis seperti itu mengerikan. Qin Yichen mengerti bahwa ini mungkin mendekati teknik abadi teratas. Bahkan kekuatan sihir tingkat tinggi, bukan? Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, nyaris tidak menekan keterkejutan di hatinya. Dan kemudian matanya tiba-tiba membeku di telapak tangan raksasa itu, di mana ada beberapa tipografi kuno, yang memancarkan kecemerlangan aneh dalam kegelapan. Pemusnahan besar. Font kuno berkedip diam-diam dalam kegelapan, mendominasi yang tak terlukiskan dengan kata-kata, diam-diam beriak dalam kehampaan ini, seolah-olah itu adalah simbol kemuliaan yang pernah dimiliki jenderal kekuatan magis ini. Nama yang benar-benar mendominasi. Melihat tangan raksasa yang berdiri di ruang kosong, mata Qin Yichen dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu sejauh mana jari pemusnahan besar itu luar biasa, dari sudut pandang kekuatan ini, itu jelas tidak lebih lemah dari kekuatan sihir teknik abadi yang dia warisi sebelumnya. Hai, ketika Qin Yichen mengamati, tangan raksasa itu bergetar sedikit, dan kemudian, di matanya yang terpana, cahaya hitam melonjak, dan tangan raksasa itu berubah menjadi buku kuno yang sedikit ilusi, dengan tenang mengambang di depannya. Melihat ini, Qin Yichen juga menarik napas dalam-dalam, kekuatan roh menyebar, buku kuno itu tiba-tiba berkibar, dan akhirnya, seperti benda tak berwujud, menembus alisnya dan jatuh ke kepalanya. Bang! Dengan infiltrasi buku kuno ini, tubuh Qin Yichen tiba-tiba bergetar. Informasi menyembunyikan langit dan menutupi bumi muncul di benaknya. Tipuan kekuatan sihir yang sangat kuat, berkedip seperti cahaya dan bayangan, di benaknya melintas dengan cepat. Kecepatan itu sangat cepat sehingga saya bahkan tidak bisa mengikuti pemikiran saya. Tetapi itu memberi Qin Yichen perasaan yang tertanam dalam di benaknya. Selama pikirannya bergerak, itu akan muncul dengan sangat jelas.